Shalom sahabat. New Chapter Message hari ini berjudul Hikmat dan Pengertian. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sahabat, sungguh merupakan karunia yang sangat luar biasa bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang hidup di zaman sekarang ini, karena kita telah memiliki panduan yang jelas, lengkap sebagai pengikut Yesus Kristus melalui kitab suci, yakni Alkitab. Dan juga selain itu kepada kita telah dikaruniakan Roh Kudus yang merupakan roh dari Bapa, yang merupakan penolong dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mengerti rancangan Tuhan bagi kita manusia bila kita masih terikat dengan konsep-konsep lama dalam kita mengikut Tuhan. Konsep kita yang lama menjadikan Tuhan sebagai bodyguard, menjadikan Tuhan seperti halnya jin dalam lampu botol. Artinya hanya sekedar pemuas, pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Ingat sahabat, mujizat diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan supaya dapat mengenal Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Tuhan dan terus bertumbuh dalam kedewasaan, tentunya tidak lagi peduli dan berharap selalu akan mujizatnya. Penulis menyampaikan hal ini bukan karena penulis tidak percaya mujizat. Justru penulis banyak merasakan dan mengalami mujizat Tuhan sejak dari lahir. Tetapi penulis sadar melalui firman Tuhan dalam Alkitab dan juga dengan tuntunan Roh Kudus, seperti halnya yang disebutkan dalam Alkitab yang telah kita baca barusan, yakni kita harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna atau utuh. Dan hal tersebut hanya dengan hikmat dan pengertian yang benar. Perlu ditegaskan dan digarisbawahi kata hikmat dan pengertian yang benar. Karena selama kita masih memiliki konsep yang salah dalam kita mengikut Tuhan, maka pengertian kita belum benar-benar benar. Kita masih berfokus pada kenyamanan hidup di dunia ini yang menjadikan kita, tanpa kita sadari, terikat percintaan dengan dunia ini, menjadikan dunia ini tujuan akhir kita. Kalau mati ya sudah mati. Sehingga tidak banyak yang masih tidak rela untuk meninggal dunia karena masih terikat dengan dunia ini. Untuk itu sahabat, mari kita perkarakan senantiasa dalam diri kita hal-hal yang sifatnya kekal, bukan lagi segala perkara yang sifatnya fana. Pemenuhan kebutuhan jasmani bukan lagi perkara pokok dalam kita mengikut Tuhan. Semua manusia, termasuk, saya harus katakan, orang ateis juga bisa berjuang untuk mendapatkannya, sesuai dengan tatanan Tuhan yang luar biasa, yaitu tabur tuai. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kita bekerja keras tentu akan mendapatkan hasilnya juga. Nah, kenapa untuk segala hal yang bersifat fana kita bisa berjuang, dan karenanya bisa mendapatkan yang diperjuangkan, tetapi untuk hal yang kekal tidak mau berjuang? Sebagai pengikut Kristus, yang terutama adalah bagaimana kita bisa serupa dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam segala hal senantiasa menyukakan perasaan Bapa di sorga. Nah, kita ini harus demikian juga, dengan merubah karakter kita, gairah kita, bahkan seutuhnya dalam diri kita, agar tidak lagi kita sisakan diri kita untuk dunia ini, melainkan sepenuhnya untuk Tuhan. Apakah kita harus ekstrim ikut Tuhan? Tentu iya jawabannya. Karena untuk hal-hal yang lain saja kita bisa ekstrim, tetapi untuk Tuhan kenapa tidak bisa? Mari sahabat, melalui pesan New Chapter kali ini kita bisa memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.